Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Fitri Asmi dengan NIM 222-180-100 PGSD Universitas Muhammadiyah Purworejo, kelas 4C. Pada video kali ini saya akan menyampaikan pemahaman saya tentang pembelajaran PKN SD selama perkuliahan berlangsung. Jadi saya belajar mengenai capaian pembelajaran, yaitu kompetensi minimum yang harus dicapai peserta didik untuk setiap mata pelajaran. Tujuan mempelajari pembelajaran PKN bagi siswa SD ada berpikir secara kritis, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan berbangsa-bangsa lain, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kurikulum Merdeka. Struktur kurikulum SD itu dibagi menjadi 3. Ada Fase A itu untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk kelas 3 dan 4, fase C untuk kelas 5 dan 6. Merancang pembelajaran berupa membuat TP dan ATP. Prinsipnya TP terdiri dari kompetensi, kemampuan, dan keterampilan yang dapat ditunjukkan atau didemonstrasikan peserta didik. Ruang lingkup materinya, konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada satu unit pembelajaran. Modul ajar dalam kurikulum Merdeka ditunjukkan untuk membantu pendidik mengajar secara lebih fleksibel dan kontekstual, tidak selalu menggunakan buku teks pelajaran. Modul ajar dapat menjadi pilihan lain atau alternatif strategi pembelajaran. Kebetulan yang utuh dan serasi artinya persatuan dan kesatuan memiliki makna bersatunya keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia. Hal ini mengingat masyarakat Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku. Persatuan dan kesatuan tercipta apabila masyarakat saling toleransi, menghargai, dan tolong-menolong. HAM itu adalah hak-hak dasar yang sudah ada di dalam diri setiap manusia yang digunakan untuk perkembangan dirinya. Hak-hak dasar itu memiliki sifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Contoh-contoh HAM ada hak asasi untuk hidup, hak mengembangkan diri, hak untuk memiliki bantuan hukum, sadari menyidikan hingga putusan pengadilan diberikan. Contohnya, pelanggaran HAM di Indonesia itu pemberantasan PKI, pembunuhan Munir, tragedi Trisakti, terbunuhnya Mursinah, dan lain-lain. Demokrasi kekuasaan itu pemerintah dijalankan oleh rakyat, baik secara langsung atau tidak langsung, yakni melalui perwakilan setelah adanya proses pemilihan umum secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, atau disebut dengan luber jurdil. Setara demokrasi di Indonesia terdiri dari demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959. Ada demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Globalisasi politik atau global politik adalah pergulatan global dalam mewujudkan kepentingan para aktor politik yang menjalankannya. Ada 2. Globalisasi ekonomi, 3. Globalisasi sosial budaya, 4. Globalisasi pendidikan, 5. Globalisasi teknologi, globalisasi informasi dan komunikasi, 7. Globalisasi hukum. Nah, selanjutnya ada merancang pola dalam modul ajar. Ada pendidikan mengidentifikasi kesiapan belajar, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi. Ada menyesuaikan lingkup materi yang akan dipelajari oleh peserta didik berdasarkan kesiapan. Ada merancang strategi bagaimana lingkup materi dipelajari oleh peserta didik. Contoh diferensi dalam mengajar. Ada konten atau materi yang diajarkan. B. Proses atau cara mengajarkan. C. Produk atau luaran performa yang akan dihasilkan. Nah, ada persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan bisa diartikan sebagai bersatunya dengan corak menjadi satu.
pada tahun 1998. Demokrasi pasca reformasi pada tahun 1998 sekarang. Setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998, Indonesia mengalami proses reformasi politik yang membuka peluang bagi perkembangan demokrasi pada masa ini. Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Peraturan perundang-undang adalah hukum yang dibuat secara tertulis yang mengajar segala sendi kehidupan masyarakat di negara tersebut. Manfaat peraturan perundang-undang antara lain ada menjaga ketertiban di tengah masyarakat, menjamin hak-hak warga negara, mengatur kewajiban warga negara, memberikan petunjuk dan batasan bagi lembaga-lembaga negara. Dan keempat, memberikan petunjuk dan batasan bagi lembaga-lembaga negara. Tata urutan peraturan perundang-undang menurut TAP MPR ada Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang UU, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah atau PP, Keputusan Presiden Kapres, Peraturan Daerah atau Perda. Globalisasi yaitu sebagai semua proses yang mengarah pada penyatuan seluruh warga dunia menjadi sebuah kelompok masyarakat global. Globalisasi terdiri dari beberapa jenis, di antaranya ada globalisasi politik, dan kedua ada globalisasi ekonomi, ketiga globalisasi sosial budaya, globalisasi pendidikan, globalisasi teknologi, globalisasi informasi dan komunikasi, ketujuh ada globalisasi hukum. Globalisasi itu memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya kemudahan dalam mengakses informasi pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan. Dampak negatifnya ada kesenjangan sosial, tergerusnya kebudayaan. Dampak negatif menurunnya kualitas moral siswa dan meningkatnya kesenjangan sosial, tergerusnya kebudayaan lokal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.